Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan wawancara kaitannya dengan supervisi akademik yang di mana hari ini saya akan melakukan tentang pra observasi untuk supervisi akademik. Nah, pagi hari ini saya akan dibantu oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri Banyumas. Monggo sebelum kita mulai, mungkin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Riyadi. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Banyumas dan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan berusaha untuk membantu atau sedikit memberikan istilahnya wawasan terkait kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan dengan anak yang nanti insya Allah di hari berikutnya. Betul. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Slamet sudah meluangkan waktunya. Ini pada kesempatan hari ini Bapak akan membantu saya dalam rangka pembuatan tentang supervisi akademik untuk tugas guru penggerak yang sedang saya ampu tentang supervisi akademik. Nah, tahapannya nanti kita akan melakukan percakapan pra observasi, kemudian besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi, kemudian setelah itu nanti kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek yaitu Bapak Mulyadi. Bapak Slamet, langsung saja kita mulai nggih. Siap. Nah, Bapak Slamet, supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk membantu panjenengan maupun saya sendiri berkaitan dengan upaya peningkatan dan pengembangan tentang kompetensi seorang guru, baik itu secara mengajar maupun pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Slamet, mungkin apa yang diharapkan Pak Slamet kaitannya dengan kegiatan ini yang nanti akan berguna mungkin bagi Bapak Slamet sendiri? Kalau untuk saya pribadi terkait dengan pembelajaran ini, saya akan tentunya lebih memahami lagi materi yang akan saya sampaikan, karena dengan saya menyampaikan materi itu, saya nantinya kan akan mengingat kembali apa yang akan saya sampaikan, dan kalau bisa pun saya akan berusaha untuk menambah istilahnya wawasan-wawasan yang lain terkait dengan materi tersebut, karena ilmu itu tidak di situ saja. Betul. Artinya harus bertambah setiap harinya, setiap hari. Luar biasa. Berarti memang Pak Slamet sudah mempunyai harapan keinginan bahwasanya dengan tujuan dilaksananya supervisi akademik ini ingin meningkatkan sekaligus untuk memperkaya ilmunya. Betul sekali. Dalam hal pembelajaran betul sekali. Pak Slamet, kemudian kalau boleh tahu Pak Slamet, besok ketika supervisi akademik jenengan akan memberikan materi apa kepada siswa di kelas ini? Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan. Oh, pernikahan. Saya kira dengan materi pernikahan nanti dalam pembelajaran saya itu sangat menarik. Oh, gitu karena di usia muda ini pernikahan itu adalah kalau sebelum-sebelumnya Mas, saya itu materi ini tuh ditunggu-tunggu anak sih. Oh gitu. Nikah itu seperti apa? Setelah menikah itu seperti apa? Seperti itu Pak. Sangat menarik Kemudian saya juga lagi membayangkan ini ketika anak di usia, karena kita yang kita akan ajari usia SMA betul jadi sekali. memang usia mereka itu sudah mulai dikenalkan dengan hal itu Saya juga mungkin sudah bisa membayangkan ini kayaknya anak-anak itu akan semangat Tapi juga nanti kita harus memberikan rambu-rambu untuk hal itu betul. Biasanya kayak gini Pak. Kalau masalah bab nikah, biasanya itu materi ini ditunggu-tunggu. Yang pertama, yang kedua,
biasanya antusias anak ketika materi ini disampaikan itu luar biasa. Iya, Ya, semoga saja kelas yang besok saya akan ajar iya. itu apa ya istilahnya anak itu bisa saling umpan balik lah. Oh, betul, Ya, betul. ketika saya sudah menerangkan, anak ikut bertanya, anak itu mau berpartisipasi dalam kelas tersebut. Oke. Iya. Oke, siap Pak Samad. Nah, kemudian Pak Samad tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan materi ya, Ya. yang akan besok disampaikan. Nah, Ya. kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya untuk besok itu di RPP yang Pak Slamet siapkan apa, Ya, Pak Samad? ya tujuan pembelajaran untuk pernikahan besok yang Iya. pertama itu jelas kita berharap setelah saya menyampaikan anak itu paham apa itu yang disebut nikah. Paham Iya, ya, paham paham satu tentang paham. nikah. Jangan hanya nikah hanya itu tok, hanya sebatas setelah nikah hubungan suami istri. Iya, Padahal betul. tidak. Pengertian Oh, nikah iya. itu luas, ya. Terus kemudian setelah menikah setelah menikah tujuan pembelajaran salah satunya mengetahui kewajiban suami, Kewajiban kewajiban suami. istri, Betul. terus kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh suami atau istri seperti itu. Iya. Tapi mungkin besok hanya tujuan pembelajaran tidak mencakup semuanya Oh, tidak karena mencakup semua ya? karena materinya luas, kemudian waktunya juga terbatas seperti itu. Betul. Karena besok hanya berapa jam pelajaran, Pak? Ya, saya sih harapkan hanya 3 jam. 3 jam ya? Ya, 3 jam. Betul. Cuma kan kita biasanya Oh, ada iya, perannya dulu iya, ya. Oke. sebelum pembelajaran seperti itulah. Ya. Berarti tujuannya Pak Slamet ini memang siswa itu supaya mengerti gitu Iya, ya tentang pernikahan ya iya. itunya. Termasuk itu hukum-hukum menikah. Oh, hukum-hukum nikah Iya, juga nanti akan disampaikan iya, ya iya. tujuan Tujuan pembelajarannya. tujuan menikah juga kita akan sampaikan Oh, seperti itu. nggih. Berarti setelah jenengan memberikan sebuah istilahnya gambaran, kemudian siswa itu berdiskusi ya. Iya, Oh iya, iya, kemudian akan mengerti tentang hukum iya, maupun tentang pernikahan itu ya, iya, Mas Sale ya. iya begitu. Iya iya betul betul. Nah, kemudian Pak Slamet, jenengan tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan materi, kemudian tujuan pembelajaran. Iya. Nah, kemudian kira-kira apa yang Pak Slamet persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok nih mulai dari sekarang? Apa yang akan Pak Slamet siapkan? Ya tentunya materi Satu yang ya. yang akan saya sampaikan. Kemudian karena besok kita menggunakan metode ceramah. Ceramah. Oh, Iya, metodenya iya. ceramah besok. Karena biasanya kalau saya memulai materi baru, saya biasanya menjelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kemudian nanti ada diskusi, ada kerja kelompok dan lain sebagainya nanti setelah saya menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Oh iya. Ya paling metodenya besok ya ceramah terlebih Oh, dahulu oke. seperti itu. Iya, berarti bisa dikatakan model pembelajarannya ini kontennya ceramah ya. Iya. Kontennya ceramah. Iya. Kemudian di situ ada prosesnya juga Iya. berdiskusi, Iya. kemudian produknya nanti siswa menyampaikan ya. Iya. Oh, berarti ini sudah mengacu ke pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. Pak Slamet ya. Saya juga insya Allah kalau setiap pembelajaran bab nikah, Iya. mesti saya memiliki hasil video. Kalau dibilang sekarang diferensiasi konten. Saya Konten nanti ya. saya buat video, Iya. terus kemudian saya juga nanti setiap kelas itu saya praktekkan untuk berlatih praktek menikah. Berarti ada prakteknya ya. Ada Oh, nanti iya, di iya, akhir. betul. Saya Oh, di makanya akhir. di awal Iya. kita itu menjelaskan tentang teori terlebih dahulu. Iya, betul, Ini betul. ijab kabul. Nanti ketika terakhiran pembelajaran Iya. kita buat video anak itu latihan menikah. Waduh, Ya. luar biasa sekali. Iya. Berarti kayaknya siswa nanti akan paham betul ya. Insya Allah seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya saya menyampaikan teorinya saja, tetapi saya akan mencoba anak itu untuk mempraktekkan pernikahan. Oh iya. Contoh misalkan Pak Faisal jadi mempelai laki-laki, Iya. sebelah ada mempelai perempuan, nanti ada saksi, ada orang tua kayak gitu. Dipraktekkan semua. Dipraktekkan semua. Tujuan pembelajarannya berarti tercapai di Iya, situ. iya. Oh. Jadi mereka itu paham. Jadi nanti setiap laki-laki itu wajib latihan mengucapkan ijab
ijab Iya, kabulnya iya itu. ijab kabul itu. Oh, iya. Jadi besok pas nikah nggak bingung. Oh, Betul, betul. iya Karena seperti itu. kebanyakan kalau kita menghadapi momen yang penting itu gugup ya, Iya Pak Sela. betul, iya betul. Oh, betul ya. Memang penting disampaikan di usia-usia ini ya, Pak Slamet Iya, ya. Nah, kemudian Pak Slamet, tadi jenengan sudah mempersiapkan ya. ya, Terus jenengan mungkin bisa memprediksi tentang kesulitan yang akan jenengan hadapi besok ketika melakukan pembelajaran di iya, kelas. ya. Memang setiap pembelajaran ada kesulitan. Mm-mm. Salah satu kesulitan ketika besok saya mengajar bab materi nikah ini, memang ada. Sebelum-sebelumnya ketika saya sudah mengajar ada. Salah satunya seperti ini. Ketika saya sedang mengajar, kesulitan yang paling pokok adalah ketika materi itu disampaikan di akhir pelajaran. Contoh misalkan Iya, seperti iya. ini. Kalau di pagi hari sih nggak ada masalah, Betul, anak itu masih fresh. betul. Tetapi kalau misalkan kok sudah di siang hari, kadang ada yang ngantuk, Oh, iya, ada betul. yang capek, ada yang banyaklah alasan itu. Nah, akhirnya terkadang itu materinya tidak tersampaikan secara apa ya? Tujuan sempurna. pembelajarannya ya Iya, akhirnya kurang ya. iya Betul. seperti itu. Berarti memang kesulitannya itu ketika di jam siang, Iya, kemudian di jam akhir iya ya. jam Ya, akhir. akhir itu memang anak itu sudah mulai konsentrasinya hilang Iya, ya. betul. Kalau menurut saya itu. Iya, betul. Yang kedua ada sih, ada. Yang kedua itu minat Minatnya. belajarnya itu ada yang udah siang ya udahlah. Kadang-kadang sambil tiduran. Makanya kadang-kadang setiap pembelajaran itu saya buatkan slide. Oh, ada slide-nya. Iya, slide. Jadi anak itu biar tertarik dulu. Saya biasanya ketika pembelajaran, Iya. saya suruh melihat video pernikahan. Menarik ya, Iya. menarik itu ya. Itu bab nikah. Oh, ada orang menikah kan kadang-kadang anak itu, saya kepingin nikah Oh, kayaknya. iya betul. Iya. Berarti itu masuk juga di teknik stop ya. Iya. Iya betul. Iya. Berarti ketika anak sedang jenuh, jangan memberikan Betul. teknik itu supaya anak bersemangat kembali. Iya, betul. Waduh, mantap luar biasa. Ini saya baru ngobrol pranya aja sudah membuat saya yakin bahwa besok pembelajaran ini pasti akan berhasil Iya. ini sesuai tujuan pembelajaran ya. Insya Allah Mas. Iya, betul, Tapi betul. kebanyakan sih kalau bab nikah itu materinya kurang. Materinya, ya? jamnya kurang, Oh, waktunya iya, kurang. iya. Iya. Betul, Karena betul. masih banyak sih yang ditanyakan Iya. anak-anak. Bisa setiap anak menanyakan itu tentang bab nikah itu 1, 2, 3. Bukan hanya satu, biasanya 1, 2, 3. Nggak selesai-selesai akhirnya. Ya, seperti itu. Iya, berarti Pak Slamet ini sudah menyiapkan tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, terus kemudian sudah bisa Media. memprediksi tentang kesulitan, medianya juga jenengan sudah menyiapkan. Sudah. Intinya sudah siap sekali lah ya. Iya. Dengan kesulitan ini jenengan akan menyiapkan model, metode, kemudian media pembelajarannya seperti Iya, itu. seperti Oke. itu, iya. Luar biasa sekali. Nah, Iya. kemudian itu berarti termasuk pembelajaran berdiferensiasi nggih. Iya, betul. KSE-nya juga masuk di situ Masuk. nggih. Oke, betul. Nah, Pak Slamet ini kapan ini kira-kira persiapan ini akan mulai dilakukan nih, Pak Slamet? Ya, secepatnya. Secepatnya ya. Saya setiap membuat media, setiap itu kan dalam pembelajaran di setiap kelas kadang-kadang ada kekurangan. Iya, betul. Nah, saya tambahi sedikit-sedikit iya. seperti itu. Udah dipersiapkan lah. Insya Allah kalau pas pembelajaran kan jadi sudah siap sepenuhnya. Oke. Seperti itu. Mantap sekali, Pak Slamet. Nah, Iya. kira-kira Pak Slamet ketika jenengan mempersiapkan itu atau mau melaksanakan kegiatan itu, Pak Slamet itu membutuhkan bantuan enggak? Mungkin dari rekan sejawat atau dari kepala sekolah untuk memperlancar kegiatan itu? Selama ini sih saya tidak pernah. Mm-mm. Selama ini di awal materi itu saya sampaikan. Betul. Tetapi kalau untuk di akhir materi, Iya. kayak saya kan berusaha untuk membuat video. Mm-mm. Biasanya saya membuat video untuk praktek menikah. Iya. Kadang-kadang saya butuh teman. Oh, Ya kadang-kadang iya. teman sejawat atau siswa. Itu saya saya mintai tolong untuk merekam video tersebut. Berarti Pak Slamet ini berkolaborasi Iya, ya dengan teman berkolaborasi. sejawat Betul. untuk mungkin yang ahli IT ya Iya. untuk meminta bantuannya untuk membantu untuk perekaman itu Iya, ya Pak Slamet betul. ya. Oh, luar biasa. Nah, Pak Slamet apa yang disampaikan Pak Slamet dari mulai materi, kemudian tujuan pembelajaran,
kemudian bagaimana gambaran yang besok akan Pak Slamet siapkan dalam proses pembelajaran sangat menarik dan membuat saya juga sudah bisa mulai membayangkan ini kayaknya untuk kegiatan besok ini akan berhasil sekali ya, tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, Pak Slamet terima kasih atas waktunya kita berbincang-bincang kaitannya dengan pra observasi. Dengan adanya kegiatan ini kira-kira apa yang Pak Slamet bisa simpulkan atau dari hasil percakapan ini Pak Slamet? Tentunya kesimpulan hari ini saya akan mengajar untuk hari besok ya Kak. Saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hasil yang lebih baik lah. Terus kemudian saya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak karena dengan metode, dengan media yang baik, yang persiapan yang cukup, insya Allah tujuan juga akan tercapai dengan baik. Itu seperti itu. Luar biasa Pak Slamet. Kita lanjutkan tahapan ini dengan besok observasi di kelas. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, semuanya lancar, juga semuanya sudah dilakukan dengan baik dan kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sehat. Amin. Saya kira itu Pak Slamet untuk kegiatan pra observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Ini juga mungkin Pak Slamet hari ini jamnya kosong ya, setelah ini ya. Oke. Berarti kita ketemu lagi besok di kelas. Oke. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Sama-sama. Oke. Segera berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini apakah ada yang sakit? Ada siapa? Faisal. Ya. Semoga Mas Faisal itu lekas sembuh dan semoga lekas kembali sama kalian mengikuti pelajaran di kelas 11 IPS 1. Ya, sebelum saya memulai saya akan mengabsen dulu ya. Saya absen dulu. Berangkat semua? Berangkat semua ya? Satu ya? Mas Faisal kopi ya? Ya udah, berarti Mas Faisal yang sedang sakit ya. Nah, anak salah satu anak untuk membacakan surat Ar-Rum. Yuk, ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Iya.
Silakan sampai sejauh ini, silakan. Ada? Ya, silakan Mbak. Izin bertanya ya Pak, untuk materi yang tadi kan katanya kalau perempuan minta cerai itu tidak bisa mencium bau surga. Nah kalau suami minta cerai itu masih bisa cium bau surga nggak? Suami yang minta. Izin bertanya Pak, tapi kalau misalnya udah menikah tapi seorang suami tidak mau menafkahi anak dan istrinya, apakah istrinya istrinya boleh menceraikan suaminya? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Bagaimana Pak seandainya seorang istri itu tidak diberi nafkah oleh seorang suami, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Dengan ketentuan syariat yang ada, itu kalau misalkan itu dibenarkan di dalam agama, boleh. Misalkan sudah menikah, ternyata lebih dari 3 bulan, suami enggak kerja, suami enggak pernah memberikan nafkah lahir, nafkah batin, itu ternyata tidak memberikan. Seorang istri boleh dengan catatan sesuai dengan syariat Islam, boleh saja. Makanya ketika kalian ketika besok menikah, seorang laki-laki itu nanti akan disuruh membaca psikotaktik. Saya nama bla bla bla, nanti selama saya menikah saya berkewajiban bekerja. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Silakan kelompok 1 siapa? Kelompok 1 ini ya? Ya silakan maju dulu kelompok 1. Silakan perwakilan. Perkenalkan, nama saya Fendra Nur Fauzi dari kelas 11 IPA 1. Izin bertanya, apakah KDRT diperbolehkan dalam Islam? Ya, menjawab, jawabannya adalah tidak boleh dan dilarang oleh agama. Nama? Pak, perkenalkan nama saya Clarissa Sisi Zarani, nomor absen 10. Ingin bertanya, kan kekerasan rumah tangga kan dilarang dalam Islam. Terus bagaimana kalau suami melakukan kekerasan kepada istri, terus istri boleh nggak menceraikan suami? Akan berikan aplaus untuk kelompok 1. Presentasi dari kelompok 1 apabila ada yang kurang, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba silakan siapa yang mau menjawab. Ya, silakan. Saya alumni usia 4. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang saya dapat yaitu saya jadi mengerti tentang pernikahan yang akan dilakukan nanti. Jadi tahu cara-caranya. Gitu. Ya. Terima kasih untuk latihan soal kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian itu bukain ini. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian buka melalui HP kalian di link tersebut, nanti saya berkirimnya. Gitu ya. Boleh dikerjakan setelah ini atau nanti belajar di rumah seperti itu. Untuk hari ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan